Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Ketemu lagi di channel YouTube Andri Lestari Stories. Mohon dukungan banget ya teman-teman untuk channel YouTube pemula ini. Semoga channel ini terus berkembang ke depannya. Jangan lupa klik subscribe ya. Bab 27. Berbagi suami, hal tak terduga. Seperti biasa, malam harinya aku sibuk di dapur menyiapkan makan malam kami. Terserah dengan Tiara, aku hanya ingin melayani Hadi. Kita makan di luar saja, kamu jangan repot-repot. Suara Hadi mengagetkanku. Aku membalikkan badan, di dekat meja makan Hadi berdiri melihatku. Namun ada Tiara di sana. Dia seperti sedang memantau gerak-geri Hadi. Oh, kalau kalian ingin makan di luar, silakan. Aku di rumah saja, ujarku menolak. Kenapa? Sedang malas keluar, pun besok harus wawancara. Aku mau mempersiapkan diri, ucapku tanpa melihat ke arah Hadi. Baguslah, yuk Di. Kamu sih nggak percaya. Dia pasti nggak akan mau pergi bersama. Kamunya sih ngeyel. Bukannya emosi, aku malah menertawakan Tiara. Kuletakkan pisau yang sedang kugunakan untuk memotong tomat. Aku kembali berbalik badan melihat ke arah wanita itu. Silakan pergi berdua. Aku sudah biasa kok. Bukan seperti kamu, bisa kejang-kejang kalau tidak dibawa. Wanita itu menatapku kesal, lalu menarik Hadi dari dapur. Dasar lelaki plin-plan, gaya-gayaan poligami. Membahagiakan satu istri saja masih belum becus. Bahagia bukan hanya dari jumlah harta yang dimiliki, melainkan perhatian dan kasih sayang juga harus adil. Aku menikmati makan malam sendirian. Kondisi rumah terasa lebih tenang tanpa mereka berdua. Sebenarnya batinku lelah, ingin berontak dan melepaskan semuanya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, apakah itu jalan keluar satu-satunya? Sejatinya hati Hadi bukanlah milikku ataupun Tiara, melainkan milik Sang Pencipta. Saat aku mengalami kesulitan untuk merengkuh hatinya, maka aku berusaha untuk merayu Sang Pemilik hati agar menautkan hati kami berdua. Tak ada pilihan lain, hanya Tuhan yang bisa menggerakkan semuanya. Di Bali, Hadi sudah menunjukkan perhatiannya. Bahkan kami sudah jauh melangkah. Aku telah menyerahkan seutuhnya diri ini tanpa ada yang disembunyikan. Kami telah bersatu malam itu. Namun, apakah hanya sebatas itu? Mungkin saja Hadi tidak bersungguh-sungguh dengan segala ucapan manisnya yang telah disampaikan padaku. Sudahlah, aku tak mau terlalu berharap. Hadi tetaplah layaknya bulan yang jauh di langit malam. Hanya bisa kutatap tanpa bisa kurengkuh. Baru beberapa suapan kumasukkan ke mulut, terdengar derap langkah bertalu dari arah depan. Apakah Hadi dan Tiara sudah pulang? Kok cepat? Tiara, tolonglah mengerti. Kamu jangan egois. Aku memfokuskan pendengaran. Sepertinya mereka sedang beradu mulut. Kamu kenapa sih, Di? Sejak liburan tingkahmu jadi aneh. Aneh gimana? Kamunya saja yang terlalu sensitif dan curiga. Wah, ada apa dengan Hadi dan Tiara? Gimana gak curiga? Kamu makin lengket saja sama wanita itu. Cukup Tiara, dia punya nama dan dia juga istriku. Aku harus bersikap adil. Apa kalian sudah? Tiara menggantung ucapannya. Tak lama aku mendengar isak tangis wanita itu. Bukan urusanmu. Kalaupun sudah, tidak ada yang bisa melarang. Dia istri sahku. Hening. Hanya suara sedu-sedan yang sesekali tertangkap telinga. Apa yang sebenarnya terjadi? Besok aku akan mencarikan rumah baru untukmu sayang. Lebih baik begitu, untuk kenyamanan semuanya. Aku mengintip dari balik dinding. Hadi sedang merangkul bahu Tiara. Entah kenapa, aku merasa tak senang melihatnya. Aku mau sama kamu, Di. Jangan usir aku. Tiara memeluk pinggang Hadi. Lelaki itu membelai rambut wanita itu pelan.
Lelaki sama saja. Di sini dia bilang sayang, di sana dia bilang cinta, mengumbar janji kemana-mana. Entah yang mana bisa dipegang ucapannya. Jika binatang dipegang talinya, maka manusia dipegang janjinya. Andai tak ada lagi kata-kata yang bisa dipegang, tidak jauh bedanya dong seperti seekor binatang. Aku tidak mengusirmu sayang, tapi salah satu harus pergi. Aku tidak mau ada keributan. Kenapa aku yang harus pergi? Kenapa bukan dia? Kulihat Tiara melepaskan pelukannya. Wanita itu berdiri sejajar dengan Hadi. Wajahnya terlihat sembab. Mana mungkin Nadia yang pergi? Lalu bagaimana dengan orang tua serta mertuaku? Kamu sibuk memikirkan perasaan orang lain, tapi nggak pernah mau mengerti tentang perasaanku. Tiara mengentakkan kakinya, kemudian berlalu ke kamar. Aku menghela napas berat melihat tingkahnya, yang seperti anak-anak. Masalah kebahagiaan, apakah dia pernah memikirkan diriku? Apa yang kurasakan dan kualami selama ini? Tidak. Sepertinya Hadi mengetahui keberadaanku. Dia menoleh dan tatapan kami saling bertemu. Aku membuang wajah tak ingin melihatnya. Namun ujung mataku bisa menangkap gerakannya. Ia sedang berjalan ke arahku. Maafkan aku ya, besok aku janji Tiara akan tinggal di tempat baru. Sudahlah Di, kamu tidak perlu repot-repot berjanji padaku. Kalau memang kamu ingin membawa dia besok, cukup buktikan saja dengan perbuatan. Aku pun ikut berlalu dari depan Hadi. Kemana lagi kalau bukan masuk kamar? Di sana adalah tempat ternyaman untukku. Aku sedang bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Sedikit memoles wajah dan mengenakan pakaian yang nyaman. Tidak mencolok dan lebih terlihat natural. Sejak pulang dari Bali, Hadi tidak pernah tidur sekamar denganku. Tak masalah, biarlah wanita itu mendominasi untuk saat ini. Hadi sudah banyak berubah saja, itu sudah sangat jauh lebih baik. Terdengar ketukan di pintu kamar. Sejak semalam Hadi telah mengirimkan pesan WA bahwa dia akan mengantarkanku hari ini. Bukannya membalas, aku mengabaikan pesan tersebut setelah membacanya. Beberapa kali Hadi melakukan panggilan telepon, sama saja. Aku tidak menggubris. Aku antar ya, ucap Hadi begitu pintuku buka, seuntai senyuman terukir manis di bibirnya yang menawan. Aku nggak mau merepotkan, ujarku. Tak lupa pula membalas senyuman lelaki itu. Aku senang kok. Tiara? Tanyaku memastikan. Dia nggak ikut, aku menyuruhnya untuk mencari rumah baru. Oh, ternyata disogok dulu. Ya sudah. Aku berjalan mengambil sling bag yang tergeletak di atas tempat tidur. Tak lupa mematut diri sekali lagi di depan cermin, kemudian beranjak mendekati Hadi. Lelaki itu menggamit lenganku hingga mendekati mobil, yang ternyata telah disiapkan. Kita pergi tanpa sopir ya, aku mau berduaan sama kamu. Oke, terserah. Jawabku sekenanya. Mobil melaju sedang di atas jalan raya. Kondisi jalan yang macet membuatku was-was, takut tidak terkejar jadwal wawancara yang telah ditentukan. Jangan panik, kita akan tiba tepat waktu kok. Hadi seolah mengetahui isi hatiku. Setengah jam lagi waktunya, aku berujar sambil berulang kali melihat jam yang melingkar di tangan kiriku. Hadi mencoba menerobos kemacetan yang terjadi. Perlahan tapi pasti, mobil bisa bergerak meskipun membutuhkan waktu. Aku tak henti melantunkan doa dalam hati agar kesempatan yang ada di depan mata ini tidak sia-sia begitu saja. Akhirnya, mobil bisa melaju dengan kecepatan standar. Tak lama lagi kami akan tiba di perusahaan yang dituju. Beberapa menit kemudian, gedung perusahaan yang menjulang tinggi itu sudah tampak di depan mata. Gedung pencakar langit yang berdiri kokoh menantang bangunan lainnya. Di sekitar adalah perusahaan tempatku akan diwawancara. Wah, kalau kamu kerja di sini, jangan sombong sama aku ya, canda Hadi. Aku tahu dia ingin merileks pikiranku yang sedang gundah. Mana mungkin sombong, aku nggak begitu kok orangnya. Oke, aku tunggu kamu di kafe bawah ya. Harus ditunggu, tanyaku merasa aneh. Jadi nggak boleh, kalaupun kamu keberatan, aku tetap tunggu hingga selesai kok. Terserahlah, telapak tanganku sudah panas dingin. Aku takut tidak fokus pada pertanyaan yang nanti diajukan. Bismillah. Hadi berhenti di kafetaria lantai bawah, sementara aku harus naik lift menuju lantai 23. Di sanalah aku akan menjalani tes wawancara. Setiba di lantai yang dituju, kulihat ada belasan orang lagi yang masih mengantri.
Kebanyakan wanita dan berpenampilan modis tentu saja. Aku ikut mengantri di barisan belakang. Menunggu antrian bukannya membuat tenang, malah semakin panik dan gugup. Satu persatu nomor antrian telah dipanggil, tersisa 2 nomor lagi, aku dan antrian di belakangku. Begitu nomor antrianku dipanggil, aku langsung bangun dari tempat duduk, bergegas menuju ke ruangan wawancara. Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, pintu pun terbuka. Terlihat ada seseorang yang berdiri di dekat meja, posisinya membelakangiku. Ia menatap jendela yang di bawahnya penuh dengan lalu lalang kendaraan. "Selamat pagi, Pak." Aku berseru hormat. "Sudah mau siang, bukan pagi lagi." Jawaban dari lelaki yang masih membelakangiku itu sungguh membuat jantung kebat-kebit. "Saya Nadia, Pak, siap untuk diwawancara." Lelaki itu membalikkan badan. Aku kaget dan menatapnya lekat. Ya Tuhan, dia Azam. Kira-kira seperti apa ya kelanjutan bab 30-nya? Disimak terus, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.